Itu gue ngeliat di depan mata gue bersama teman-teman gue itu di halte kampungan gue ini ada sosok ODGJ muda yang lagi bisa dibilang apa ya, diisengin lah ya, diisengin sama pertu bang gue. Tahu kan ngambil tuh bungkusan yang di plastik kantong kresek itu, bungkusan nasi itu diambil, diterima dengan posisi dia tuh kaki ditekuk begitu langsung megang begini bang, dengan rasa takut yang dari gue langsung merasa teman-teman, wih gila kenapa nih, ada apa, langsung dibawa ke kamar mandi gitu kan. Nah di dalam itu bang nggak disangka bang, dipaksa lah ODGJ ini untuk muasin teman-teman ini nyimak dari luar gitu, merhatiin dari luar. Yang kita lihat sosok ODGJ itu di pinggiran lingkaran sumur udah nyender gitu bang, terus malu-malu banyak keluar darah. Balik lagi di Tanah Misteri bareng gua Jali di segmen Kupas Misteri. Kali ini gua kedatangan narasumber yang tentu udah pernah gua undang di channel sebelumnya guys. Dia ingin menceritakan tentang ODGJ sekarang ya bang? Iya bang. Yang sebelumnya dia menceritakan tentang di tebing alam yang bertemu dengan sosok nenek-nenek. Langsung aja kita sapa-sapa narasumber yang ada di samping gue. Assalamualaikum Bang Kancil. Waalaikumsalam Bang Jali. Wah sekarang konsepnya baru lagi nih. Iya. Kenapa nih ente sekarang pakai kacamata? Lagi kurang enak nih pandangan kita nih. Oh, lagi sakit mata ya? Iya Bang Jali betul. Kan kesian buat teman-teman yang nonton gitu ya. Makanya kita tutupin aja deh. Ya udah gue sekarang langsung aja nih. Siap Bang. Kisi-kisi ente nih. Oke siap. Dari cerita. Jadi langsung ke kita zaman itu gue lagi pulang nih dari pendakian, habis pulang pendakian Gunung Jawa Barat. Di pendakian kali itu ketika gue udah sampai di terminal Pasar Rebo nih, gue menuju ke arah rumah gue nih yang di Jakarta Timur. Nah turunnya gue dari angkot sama temen-temen nih, kisaran 4 orangan lah gitu. Turunnya gue dari angkot pas di halte depan daerah rumah gue, di pinggir jalan lah, jalan raya rumah gue berhenti nggak jauh dari halte ada tuh. Itu sekitar tahun berapa tuh? Itu masih pada labil sih, gue masih ABG 2000-an lah, kurang lebih tuh tahun 2000-an kalau gue masih inget-inget, tahun 2000-an bang. Nah di situ gue ngeliat saat hujan deras itu turun dari angkot sosok ODGJ di dalam halte tersebut, halte bus, tempat biasa neduh kan sama nunggu angkutan lah. Nah di halte itu ada sosok ODGJ muda, sosoknya seorang perempuan yang lagi digodain sama pertu. Oke, ditahan dulu bang ceritanya bang. Kalau misalnya kebanyakan kagak enak nih. Siap. Oke sob, sebelumnya beliau ini juga konten kreator juga nih ya. Jangan lupa juga nih berkunjung di channel Timur Misteri. Di sana juga sama, podcast misteri yang lebih epic dari cerita-cerita sebelumnya. Sebelumnya gue berterima kasih karena kalian semua sudah mensupport channel gue dari awal hingga sampai sekarang. Kalau nggak karena kalian, channel gue nggak akan berkembang sampai sekarang ini guys. Dan juga jangan lupa juga di subscribe, like, dan komennya. Yang belum subscribe, yuk silakan pencet tanda subscribe-nya. Oh ya sob, bagi kalian yang ingin menjadi narasumber di channel gue seperti Bang Kencil ini, yang mempunyai cerita misteri atau cerita misteri pendakian, silakan yuk langsung aja DM ke Instagram gue Rizky_Sajali. Langsung aja kita mulai di segmen Kupas Misteri. Langsung aja ke masuk inti ceritanya dari cerita lu tersebut. Siap, 86 Bang Jali. Oke deh. Oke Bang Jali. Ini kali ini gue lagi-lagi ingin berbagi kepada di channel Bang Jali nih, untuk teman-teman Bang Jali, pendukungnya channel Bang Jali. Di sini gue lagi-lagi akan berbagi tentang pengalaman gue saat gue pulang pendakian dari daerah Jawa Barat. Nah itu saat pendakian waktu itu gue sama teman-teman kisaran 4-5 orang, itu gue menggunakan angkutan umum, lagi-lagi angkutan umum. Ketika gue pulang dari pendakian itu
gue diserang hujan Bang Jali. Di dalam kendaraan umum ini, di angkutan umum ini gue diserang hujan menuju ke arah gue tinggal. Ini sepulangnya. Itu udah bisa dibilang kisaran jam 10 malam Bang Jali. Malam ya? Udah malam. Jadi perjalanan di angkutan umum ini dari Pasar Rebo gue udah dimakan waktu malam lah gitu. Nah di kisaran jam 10 malam ini itu hujan sangat deras di Jakarta. Nah sampainya gue di pinggir jalan raya rumah gue nih di perkampungan gue ingin berhenti turun pas di depan halte. Ternyata sebelum di halte angkutan umum gue ini udah berhenti yang gue tumpangin. Nah akhirnya mau nggak mau gue turun. Ya biasa lah gitu kan, sibuk ngoper-ngoper keril gitu kan yang ada di dalam mobil sama teman-teman, ngoper-ngoper. Nah kita tumpukin di jalan, di pinggiran jalan, terus kita bayar itu. Itu sesudah pendakian? Itu sesudah pulang pendakian Bang Jali. Nah ketika kita bayar angkutan umum tersebut jalan nih dari hadapan kita, itu gue ngeliat di depan mata gue bersama teman-teman gue itu di halte kampungan gue ini ada sosok ODGJ muda yang lagi bisa dibilang apa ya, diisengin lah ya, diisengin sama pertu Bang Jali. Tahu gak pertu itu apa? Apa tuh? Pertu itu kalau bahasa anak Jakarta Timur bilang preman tua. Gitu. Ya jadi senioran lah. Nah, lagi diisengin sama senior di kampung gua. Nah kebetulan di zaman itu kampung gue ini bisa dibilang sedikit Texas lingkungannya sih Bang Jali gitu. Sedikit Terlalu barbar ekstrim ya, lah ya, barbar ekstrim bisa dibilang gitu zaman itu gitu. Nah itu teman-teman gue langsung bilang ke gue aja yang bareng sama gue pulang pendakian itu turun dari angkot, Cil kayaknya kita nggak langsung ke dalam dan nggak langsung balik dah. Gue perasaan gue nggak enak ya sama senioran itu yang lagi pada mabok ya. Sampai ODGJ aja diisengin gitu kan. Ya udah sini aja dulu, nyantai aja dulu, tontonin dulu, gue bilang gitu kan, tungguin dulu gitu, maksudnya apa nih gitu, tujuannya apa gitu. Jadi lu tontonin itu? Ya intinya sih gue awasin lah gitu, bukan hanya ditontonin tapi gue awasin lah gitu, gue perhatiin gerak geriknya. Dan sampai pada akhirnya tuh senioran gue ini ngasih nasi bungkus, satu bungkus tuh di dalam kresek. Itu ditawarin, setelah ditawarin berapa kali gue liat dari kejauhan frontal si ODGJ ini, si ODGJ muda ini kayak orang gugup ketakutan gimana sih, kayak punya trauma tingkat dewa gitu Bang. Jadi kayak orang ketakutan sampai dicekek lehernya. Terus ya yang gue perhatiin dari kejauhan ya, ODGJ ini mau nggak mau ngambil tuh bungkusan yang di plastik kantong kresek itu, bungkusan nasi itu diambil, diterima dengan posisi dia tuh kaki ditekuk begitu langsung megang begini Bang, dengan rasa takut yang mendalam lah gitu ya. Nah di situ Bang gua ngerasa ini udah ngerasa aneh gitu, maksud gua ini jahilnya senior gila udah kelewatan nih buat gua gitu kan. Nah dari kejadian itu gua tetap pantau dari kejauhan Bang, yang mana ya memang bisa dibilang gimana ya, nggak ada keberanian lebih lah buat kita ngelawan di zaman gue itu ya, di masa itu ya, sesosok senior dewasa itu gitu. Gue nggak ada keberanian lebih untuk melawan mereka secara langsung gitu dengan frontal. Jadi gue tunggu waktu yang tepat, maksudnya begitu Bang Jal. Nah ketika gue perhatiin makin lama ini langsung ditarik gitu aja, lagi duduk penuh hawa sugesti takut kali ya dari sosok ODGJ ini ya, itu langsung diangkat tangan ketiaknya nih, tangan kanan tangan kirinya langsung digendong suruh paksa berdiri. Nah sampai akhirnya dirangkul terus diseret-seret tuh, diseret-seret masuk ke gang kecil ke dalam kampungan gue lah ya, itu yang mana di belakang halte itu gang kecil itu menuju ke kontrakan petakan kayak zaman itu kontrakan dipakai buat tukang-tukang gorengan, tukang-tukang dagang gitu, jadi petakan sekatan gitu Bang Jali. Nah pas masuk lebih dalam lagi itu di barisan kontrakan petakan tersebut adanya tuh WC umum buat yang pada ngontrak situ mandinya tuh bareng di situ, ngantri lah bisa dibilang ya, ganti-gantian. Kamar mandi umum itu di dalamnya tuh satu pintu, pas di dalam cukup luas space-nya, itu ada bukan ini sumur. Jadi di situ ada sumur yang mana sumurnya itu kalau kita longok airnya kelihatan Bang.
Jadi kagak dalam di bawah gitu, enggak kayak sumur-sumur inilah gitu. Yang biasa kita, jadi sumur ini beda. Jadi sumur itu lingkaran dinding pinggirannya tuh, buletannya tuh temboknya. Itu kalau kita longok begitu, itu langsung kelihatan airnya bang. Jadi nggak begitu dalam. Gitu. Jadi sekitaran 2 meteran lah. Iya, ada ya. dilihat maksudnya nggak dalam. Kalau kita cebur mah nyeburin badan dalam gitu. Dasarnya tuh jauh gitu. Entah berapa meter kedalamannya. Cuman dilihatnya tuh kelihatan airnya gitu. Kita longok gitu langsung kelihatan gitu. Bisa diserok gitu. Nah dari situ gue langsung ngerasa sama teman-teman, wih gila kenapa nih, ada apa nih kok langsung dibawa ke kamar mandi gitu kan. Nah di dalam itu bang yang nggak disangka-sangka bang, dipaksa lah ODGJ ini untuk muasin nafsu-nafsu bejatnya mereka bang. Masya Allah. Di situ dengan pintu ditutup, posisi ODGJ itu di dalam kamar mandi itu sama teman-teman yang jahat inilah ya, senior-senioran yang jahat ini ya, itu terdengar tuh beberapa suara berkali-kali dari sosok ODGJ ini. Sampai segitunya. Iya, jadi kayak teriakan gitulah di dalam kamar mandi, yang mana gue sama temen-temen ini nyimak dari luar gitu, merhatiin dari luar. Wah! Wah! Gitu kan, sampai berkali-kali tuh bang, bisa dibilang 3 kali lah kemungkinan. Nah, dari kejadian itu kita semua pada panik kan sama teman-teman di luar kamar mandi ini. Temen juga sampai ada yang bilang nih, gimana men, gimana? Itu udah ngegebu rasa emosi kita, jujur gitu. Saat itu diri gua aja udah ngerasa udah greget banget lah bang gitu untuk ngedobrak pintu kamar mandi itu. Ketika kita udah mau nyerang balik nih ke pintu kamar mandi itu, udah ada persiapan lah gitu kan, udah pede lah gitu. Mau yang terjadi kayak gimana ntar, mau menang kalah urusan nomor 2 lah. Intinya gua dobrak dulu nih pintu kamar mandi gitu untuk nyelamatin si sosok ODGJ ini. Dan ternyata begitu kita mau maju rame-rame nih sama teman-teman yang pulang pendakian, terbuka lah pintu kamar mandi itu. Dari salah satu senior ini ngebuka pintu kamar mandi itu, langsung buru-buru keluar dengan padang ngencengin tuh sabuk gespernya, tuh sabuk pinggangnya. Nah di situ kita ngerasa langsung telat nih gitu kan. Akhirnya kita masuk, yang kita lihat sosok ODGJ itu di pinggiran lingkaran sumur udah nyender begitu bang. Terus kemaluannya tuh udah banyak keluar darah. Mungkin karena udah kebanyakan berkali-kali atau gitu dikeroyokin gitu kan. Nah tuh udah lemes dah dia kan. Sampai kita deketin pun dia sempat nyakar, sempat mukul lah gitu kan. Temen gue juga ada, si Anto tuh kena cakaran sih di tangannya dia tuh, pergelangan tangannya kena cakaran gitu dari kukunya si ODGJ. Sorry bang, potong. Jadi selama ini pas lu namanya udah kontrol itu tempat, itu orangnya udah nggak ada itu. Jadi begitu gua mau dobrak, dia langsung ngebuka. Jadi udah selesai mungkin ngejailin si ODGJ ini. Begitu dia keluar rombongan, kita depan sama dia, cuman nggak tahu ya, mungkin emang di masa itu gua masih pada labil gitu bang. Jadi udah bentrok nih sama yang lebih tua gitu, langsung ciut nyali kita. Udah dia keluar sembari ngeplakin kita tuh, noyorin pala kita. Nah udah jalannya kita seenak di data dia lah bisa dibilang ya, langsung aja jalan dia. Ya kagak manusiawi banget itu. Nah di situ gue udah kesel banget. Pas gue masuk ke dalam, gue backup si ODGJ ini sama teman-teman. Sempat dia juga nolak, sempat nyerang lah gitu ODGJ ini karena mungkin udah trauma kali ya. Jadi ada cakaran dari temen gue si Anto di pergelangan tangannya. Tuh gue langsung pikiran gue kemana-mana bang, di kamar mandi. Di space lebar ini di kamar mandi, satu sumur. Di samping sumur itu pojokan ada kompa dragon. Ketika sumur itu musim kemarau kering, kan suka kering di sumur kontrakan itu ada kompa dragon bang di sampingnya, kontra dragon yang mendut yang besi. Iya. Itu gue udah kepikiran, kalau tadi pada berani ini kita nih punya nyali yang bener-bener dahsyat gitu besarnya ya, gue lawan di sini, berantem di sini gitu kan, duet di sini lah gitu kan. Jadi kita nyerang bareng-bareng sama temennya. Itu gue udah mikir aja bang, di situ ada kompa dragon, paling kagak kan bisa dilepas lah gitu kan gagangnya gitu. Dan ternyata pas gue lihat lagi, gue cek lagi, kompa dragon itu udah dielas gagangnya, gagang kompanya tuh, jadi nggak bisa dicabut. Nah udah, saya enak di jatah dia habis dia ngerjain ODGJ ini langsung pergi begitu aja bang. Nah di situ gue ngerasa gimana gitu ya, ngerasa bersalah lah sama ODGJ. Nah gue backup, terus sampai dia mau dia tuh, gue pakein baju, dia nutupin pakai bekas, pokoknya baju pada sobek-sobek lah, ditarik sono sini lah sama si senior gila inilah bisa dibilang ya. Nah itu langsung ditutupin begitu aja sama dia buat ngalingin yang sobeknya, pakai kain-kain yang dibawa. Itu nasi bungkus sampai ditinggal tuh di kamar mandi sama dia bang.
udah kena air lah, itu udah basah. Dia keluar bangun jalan dengan tati-tati tuh ke halte tempat dimana dia ketemu sama bajingan-bajingan itu bang. Dia tidur di situ bang. Itu yang gue perhatiin dari cara dia jalan ngebungkuk, kayak gue yakin banget dia ngerasa sakit yang sangat dahsyat bang. Di kemaluannya satu sisi memang gue lihat di pahanya tuh kayak darah gitu bang, ngalir, walaupun nggak banyak gitu. Nah di situ gue langsung sama teman-teman berinisiatif, yaudah kita remukin sama teman-teman Karang Taruna deh, kayaknya nggak beres nih, makin kemari kampung kita makin nggak bener, gue bilang gitu kan. Nah gue perhatiin sampai depan tuh, gue intai dari jarak jauh karena dia makin bisa dibilang gimana ya, frontal lah ya. Orang ODGJ ini kayak saking takutnya, saking traumanya, jadi kalau ngelihat ada ngikutin dia kayak seakan-akan kayak mau nyerang kita, kayak nyari apa gini, ada batu dia mau nyambit gitu kan. Jadi kita ikutin dari kejauhan. Ternyata dia baliknya ke halte itu lagi, tempat dimana dia dijailin. Emang ternyata halte itu tempat dia istirahat bang di malam hari. Nah gue ikutin. Nah di sini nih sampai di halte lagi. Pas di halte gue perhatiin dia udah istirahat, udah duduk gitu kan, sembari nyender gitu kan di kursi halte tuh, di besi itu, di tempat duduk halte dia nyender sembari tiduran, jatuhin palanya. Udah, ini gue rasa udah cukup aman ya kan, situasi udah kondusif. Gue lari ke dalam sama temen-temen nih yang baru pada pulang naik gunung bareng gue. Gue siap-siap di rumah, gue naruh perabotan segala macam karena gue baru pulang pendakian. Udah langsung gue keliling kampung, ngumpul semua di aula. Kita remukin masalah ODGJ tersebut sama teman-teman Karang Taruna lingkungan gue. Ketika gue bicara seperti itu, langsung tuh refleks dari teman-teman penuh dukungan yang sangat luar biasa, alhamdulillah gitu kan. Inisiatif tinggi lah gitu kan. Ngambil angka 1000, paginya kita lengok ODGJ itu di halte tersebut. Ketika pagi itu kita samperin, lagi-lagi begitu bang, dia tuh frontal, sampai gue mikir kayaknya nggak kena nih kalau sama gue aja. Akhirnya gue punya inisiatif, gue beli nasi bungkus sama seperti yang semalam dilakukan sama bajingan itu, ditaruh kantong kresek. Cuman gue pancing sama salah satu teman Karang Taruna gue nih, cewek. Mungkin kalau sama cewek dia nggak terlalu galak gitu kan, karena traumanya kan sama cowok gitu kan. Akhirnya dirayu sama teman gue nih, anak Karang Taruna. Begitu dideketin sempat ada penyerangan lah dari tangannya gitu kan, kayak orang mau mukul gitu berapa kali. Cuma ditangkis sama teman gue ini, diterima tuh nasi bungkusnya. Nah setelah kejadian itu kita langsung menjauh. Ketika dia nerima nasi bungkus itu, kita ngejauh biar gimana caranya dia makan dulu biar anteng, kenyangin dulu perutnya gitu. Ntar baru deh kita urus, kita rapihin dah nih dirinya gitu, kita bersihin nih, kita salinin gitu kan. Itu udah persiapan udah lengkap. Orang sampai anak-anak Karang Taruna gue ini udah nyiapin daster gitu, minta sama ibunya dari rumah, salah satu dari anak Karang Taruna ini. Terus udah nyiapin air minum tuh, aqua botol gitu kan, air botolan. Kita pantau tuh dari jauh, kita jauhin dulu biar dia anteng, makan dulu fokus gitu kan. Ntar baru kita bersihin nih dirinya, terus kita kasih baju yang layak lah biar nggak sobek-sobek gitu. Nah itu ketika dari kejauhan kita pantau dia lagi makan, tapi pas sesudah makan nih bang, dia langsung check out, langsung bangun dari halte itu, terus nggak tahu kemana gitu. Kita ikutin, kita kejar, sempet gitu dia malah ngelemparin batu kita terus. Jadi kita takut ya kan, ya udahlah ntar juga malam dia bakalan balik lagi ke sini, pikiran kita. Ternyata itu nggak datang bang, lamanya sekian bulan lah gitu nggak datang, sampai akhirnya ketika dia muncul di halte itu keadaan udah berbadan dua bang. Udah hamil. Nah di situ sugesti gue sama teman-teman itu gue tahu dari si Anto nih. Kan dia kalau di kampungan gue biasa nongkrong di depan gitu, di pinggir jalan pada gitaran gitu kan, di warkop. Nah nggak jauh dari halte tuh jaraknya. Pas diperhatiin sama Anto sama teman-teman gue yang lain, langsung tuh pada ngabarin gue, Cil, di halte ada ODGJ yang dulu pernah kita iniin tuh, yang pernah kita gapin lagi dijahatin sama senior yang bajingan itu. Akhirnya gue meluncur tuh sama teman-teman dari belakang, bawa anak-anak Karang Taruna beberapa. Nah pas gue samperin, ya itu yang gue lihat, dia tiduran tuh di pinggiran halte itu. Malam itu juga kondisi hujan juga tuh bang, pas terakhir kali dia ada di situ gitu. Itu dia tidur posisi miring, terus dia pakaian selimut tuh yang udah campang-camping lah, bau juga tuh pakaian dia yang dia bawa lah gitu. Selimut itu juga udah bau banget, udah kotor.
Itu yang gue lihat posisi dia tuh udah berbadan 2 bang, udah hamil. Nah ini dari teman gue ini sempat ngebangunin, maksudnya suruh pindah biar nggak kena tampiasan air nih karena lagi hujan begini kan, pakai payung anak Karang Taruna tuh. Maksudnya diamanin gini kan, kalau nggak di depan musola mau ditaruh depan aula, tidur aja situ gitu kan, nanti biar besoknya anak-anak muda Karang Taruna ngomong sama petua-petua di kampung itu izin gitu untuk ODGJ ini tinggal di sini gitu. Yang penting dia kan nggak iseng, nggak galak, nggak jahil gitu kan, kalau nggak diganggu gitu. Nah pas disamperin, pas dikasih bisa dibilang perlindungan lah ya dari anak Karang Taruna ini, dia nggak mau bang, malah dia bangun terus pergi sembari marah-marah. Nah akhirnya kita lagi-lagi nggak bisa ngikutin terlalu jauh karena dia frontal, kalau kita ikutin dia malah makin galak gitu, dia suka nimpuk lah gitu kan. Akhirnya udah kita ngalah, kita pergi lah, kita tinggalin. Cuman kita sediain tuh nasi bungkus sama air di situ sama goreng-gorengan gitu kan. Taruh di situ. Ya? Biar biar ketika ODGJ ini kan kabur tuh gara-gara ada kita gitu kan. Disangka kita mau jahat, ntar dia balik lagi tengah malam itu dia nemuin makanan yang buat dia makan gitu kan. Karena dia lagi berbadan 2 yang kita pikirin kan kesian gitu. Kita sampai nyediain susu kotak tuh. Nah akhirnya kita tongkrongin nggak balik-balik. Udahlah akhirnya kita bete sampai udah jam berapa lah gitu, udah mau dekat pagi. Kita pada masuk ke belakang, kita ngumpul di aula. Biasa kita pada begadang di dalam lah tuh kalau udah tengah malam, takut terjadi hal-hal yang kagak kita inginkan gitu kalau di pinggir jalan ya kan, tengah malam. Akhirnya kita masuk ke pedalaman atau ke kampung. Kita ngumpul di aula situ. Nah sembari pada dikit banyak ngobrolin si ODGJ ini gitu, kemana nih gitu, apa dia datang lagi ya jam segini ya gitu kan, lanjutin istirahatnya di halte itu, karena memang dari awal tempat halte itu tempat dia berteduh gitu di malam hari, tempatnya dia gitu. Dan ibu-ibu warung yang di belakang halte juga bilang ODGJ itu mah pasti ada setiap malam gitu. Cuman semenjak kejadian itu beberapa bulan lama itu nggak pernah nongol, sekalinya muncul untuk terakhir kalinya lagi yaitu berbadan 2. Jadi setelah berbadan 2 itu nggak nongol-nongol lagi tuh. Nah itu terakhir kali pas dia berbadan 2, kita tahu dia berbadan 2, dia udah tidur di situ, makanya kita sediain makanan. Maksudnya biar kita nih ngebaikin ODGJ ini nih teman-teman Karang Taruna nih, biar apa, si Karang Taruna ini mau kita bersihin, mau kita urusin secara layak gitu, penampilannya, terus dari daki-dakinya gitu kan. Ternyata dia marah di situ, mungkin dia masih inget-inget masa yang kelam kemarin gitu kan, saat kejadian datang orang rombongan ke sini gitu kan. Dia pikir kita mau jahat gitu bang. Nah dari situ kita sediain makanan itu, dia nggak balik lagi bang. Nah udah kita tungguin sampai di belakang tuh, ke belakang dari jalan raya itu masuk ke dalam lah kita ya, ke dalam kampung, nongkrong di aula. Nah sampai sejauh itu kita masih ngomongin ODGJ itu, sampai kedengeran suara-suara asola-asola gitulah ya kan di kampung kita, dari musola apa gitu, pengeras suara. Satu persatu balik dari tongkrongan, dari aula, sampai ketemu pagi, ketemu siang, ketemu sore, masuklah di malam hari lagi bang, kisaran jam 11:30. Si ini ada nih temen gue nih, si Olay, dia bilang sama anak-anak, lu nggak nongkrong di depan untuk ngecek ODGJ lagi? Wah iya ya, kabarnya gimana ya ODGJ itu ya, soalnya lagi hamil nih gitu kan. Nah kita coba nongkrong ke depan lagi tuh, ke warkop. Kita liatin nih di samping warkop itu kan nggak jauh dari warkop kan, langsung halte ya kan, tempat ODGJ itu biasa bermalam di situ. Itu nggak ada sosok beliau tuh, kagak ada di situ. Nah kita bingung kan, ya udahlah kita abain aja kayak gitu kan, mungkin dia udah nyari tempat baru kali untuk berteduh gitu kan, ngerasa lebih nyaman kali kan tempat barunya. Udah kita nggak usah ganggu dia gitu kan, kalau memang dia udah pilihannya ke situ. Nah gue melipir nih bang sama si Anto dan teman-teman lainnya, bobo gitar aja, melipir lewat gang yang satunya yang di belakang halte itu. Gue lewat gang itu, gang kontrakan yang gue bilang pedagang semua tuh, jalurnya sempit tuh bang. Nah sampai di depan, pas masuk ke gang kecil itu, sampai di depan pintu kamar mandi umum kontrakan, si Anto nih bilang sama gue, coba lu buka Cil pintu kamar mandi itu. Gue jadi inget dulu ada ODGJ di iniin di sini, dikerjain di sini sama senior-senioran. Nah itu langsung gue dorong aja pintunya bang.
Pas gue buka itu ada sosok ODGJ lagi tiduran di situ, yang mana gue pikir dia tidur di situ, ngumpet di situ biar kagak kelihatan orang yang jahat gitu. Nggak tahu ODGJ itu dengan posisi dia nyender begini di lingkaran sumur tuh bang, dia begini, itu udah keadaan nggak bernyawa bang. Itu lo nemuin pas udah berapa hari itu di situ? Gue nggak tahu itu udah berapa lama, cuman kalau menurut gue sih baru kejadian sore itu, soalnya kan setahu gue itu kontrakan padat bang ya, walaupun petakan-petakan pedagang semua yang tinggal di situ ya. Nggak mungkin kalau udah sehari 2 hari di situ, karena itu sumur cuma satu-satunya kamar mandi umum gitu buat yang kontrak di situ lah, penghuni kontrakan situ. Jadi kalau buat sehari 2 hari lamanya nggak mungkin jasad ODGJ itu ada di situ gitu. Yang pasti kan kamar mandi umum itu kan banyak keluar masuk orang kan, lalu lalang buat keperluan di kamar mandi itu kan. Jadi kalau gue pikir mah itu malam itu kejadiannya bang. Jadi ODGJ itu udah posisi miring di lingkaran sumur tuh dengan posisi begini itu nggak bernyawa. Dengan keadaan bunting. Dengan keadaan hamil. Nah langsung di situ gua pas gue colek, gue kan takut dia bangun sadar, gue pikir dia masih tidur gitu kan, takut dia bangun sadar terus langsung mukul gua atau nyerang gua kan, apa entar ada batu apa, memang dia tidur begitu di samping ini banyak batu-batu cukup gede bang, dikumpulin sama dia. Itu keadaan ternyata udah nggak bernyawa bang, almarhum si ODGJ ini. Itu pas gua sentuh kakinya, bu, itu gue udah makin panik kan, gue beraniin diri untuk lebih maju kan, badan gue ke hadapan si ODGJ ini. Itu langsung pas udah gue pegang semua, raut muka udah dingin, tangan udah dingin, mukanya leher udah dingin. Nah itu langsung gue bilang, Tok, panggilin warga Tok, udah meninggal, keadaan hamil. Lari lah gue langsung tuh dari kamar mandi sama Anto sama teman-teman keliling kampung. Sorry bang, gue potong. Itu keadaan udah hamil berapa bulan? Ya karena gue nggak ngerti ya ukuran kandungan ya. Cuman setelah di backup sama warga kita baru tahu belakang sumur itu ada rumah cukup besar, gerbangnya ya cukup lebar, cukup panjang ya gitu. Itu rumah Bu Haji. Nah di kampung gue nih, nah Bu Haji itu langsung nangis gerung-gerung sekali. Terus dia juga sering-sering banget berkali-kali nyebut gitu kan, Astagfirullahaladzim, ya Allah, subhanallah. Itu yang ditebak sama dia pas dia megang jasadnya ODGJ ini, itu ditebak sama Bu Haji nih, kandungan ini udah kandungan tua, 8 bulanan, 7 bulanan. Nah dari situ banyak tuh warga, karena sumur itu kan nggak jauh dari, sumur itu kan dekat juga sama musola. Nah langsung warga bilang, ibu-ibu pada bilang semua, udah gotong taruh dulu di teras musola. Kita gotong tuh kan rame-rame. Ya jujur ya namanya ODGJ gitu kan, pakaiannya nggak ganti-ganti, bau banget gitu kan. Nah itu kita gotong. Sampai gue juga sempat yang ngerasa kehilangan, sedih gitu, nangis, dalam hati nangis, nyesel gitu dalam hati. Awal mula ketemu dia lagi dijahatin, dia memang gue saat itu nggak bisa apa-apa gitu. Cuman penasaran gitu, yang ada di pikiran gue, cuman gue penasaran, lu mau apain sih nih, senior lu pada bawa dia ke dalam kamar mandi, lu mau apain gitu. Satu penasaran, kedua gue kesel gitu, emosi gitu. Cuman emosi gue ini nggak bisa gue jalanin. Ya karena lagi-lagi itu gitu, ketika bentrok dia buka pintu kamar mandi, ya gue ngerasa nggak berdaya men gitu. Dalam arti gimana sih, abang-abangan ketemu bocah gitu kan, ya kita dikecilin sama mereka. Nyali gue langsung pada ciut di situ. Nah gue evakuasi lah ke musola, ke teras musola tuh tengah malam. Nah di teras musola itu langsung rame deh tuh, yang mana kan musola itu kan tanah wakaf ya, sampingnya yang punya nih Pak Haji. Ya bisa bilang panutan situlah di kampung gua ya Pak Haji ini. Lo bawa dari mana ini pada? Dari kamar mandi umum yang dikontrakan situ, yang petakan Haji. Masya Allah. Udah deh lo biar pada selamat, biar pada berkah hidup lo. Orang kayak gini udah lo tolong bener-bener, baik-baik. Ya udah, karena ini ODGJ, kita nggak tahu alamat dia. Kita nggak tahu segala macam soal keluarganya, silsilahnya. Kalau emang tahu atau lo lebih penasaran, coba tuh plastik-plastik yang digembol sama dia di badannya, coba lo periksain, kali ada barang bukti yang bisa kita terawang. Itu bener-bener kagak ada, real kagak ada bang. Yang namanya alamat atau KTP itu nggak ada, bener-bener nggak ada. Nah dari situ Pak Haji punya keputusan, yaudah karena ini jenazah, ini manusia gitu kan, kita layak deh nih untuk ngargainnya gitu, untuk nyemayamin secara layak lah gitu kan. Akhirnya udah di malam itu
semua warga dikabarin sama Pak Haji, diperintahin lah gitu, disuruh yang ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin sampai ke pemakaman. Nah itu paginya udah kerja bakti, yang ibu-ibu, Bu Haji apa gitu kan, nenek-nenek pada itu yang ngurusin ODGJ, terus manggil tukang mandiin jenazah gitu kan. Itu kita bikin acara itu semua di musola itu bang, mandiinnya di musola, nyolatinnya di musola, sampai ngafanin di musola, bawa gotong pakai kurung batang musola pun gitu kan, sampai ke pemakaman kita semua ngiringin bang satu kampung. Nah saat kejadian meninggal ODGJ ini sampai ke liang makam, ini pemuda yang jahat ini kisaran 5 atau 8 orang itu ada bang, Ikut. ada, bukan ngikut, ada karena anak-anak kampung situ, senioran situ ada. Cuman ya gitu namanya, gimana sih, otak-otak setan kali gua kata Maya. Itu nggak ada pikiran macam-macam. Malah kejadian saat meninggalnya ODGJ ini yang lagi benar-benar warga pada repotnya gitu buat ngurusin kafannya segala macam gitu kan, pemandiannya, dia malah di gang tuh asik-asik pada minum. Kisaran jam 11 siang itu dia pada minum, pada nyanyi-nyanyi. Nggak peduli tuh lagi warga lagi pada sibuk dengan kematian ODGJ, nggak ada yang peduli. Makanya di situ gua sama teman-teman ngerasa ya Allah, kesel, kecewa gitu, maksudnya marah, gue mau marah gitu, cuman gimana gitu. Saat ya gimana sih karakter kayak, mungkin Bang Jal juga pernah ngalamin ABG kan ya, ketika kita ketemu sama yang lebih dewasa dari kita gitu kan, apalagi julukannya dia orang-orang nggak beres lah di kampung kita kan. Iya, apa orang-orang preman lah gitu kan, preman kampung apa gimana ya, ya kan kita sedikit ngedon juga gitu bang. Nah, jiper. Nah di situ kelemahan kita bang, ketika langsung bentrok sama dia, ngedon. Yang ngelihat tatonya, yang ngelihat gayanya gitu kan, terus bahasanya, udah kita ngedon gitu. Akhirnya dari situ udahlah kita lakuin sampai pemakaman. Nah setelah pulang dari pemakaman kita pada ngumpul di musola untuk ngurusin yang namanya nigahari, tahlilan ODGJ itu kan. Kita bingung atau namanya, binti siapa gitu kan. Udah Pulan binti Pulan aja udah gitu kata Waji. Nah Waji di situ ngejelasin pas badai Isya di malam pertama abis nguburin si ODGJ. Lu mah semua pada cakep tong, sampai kapan juga udah lu cakep aja hidup. Karena gini, yang namanya hidup bukan orang kaya, bukan karena kaya kita dilihat, bukan karena kita jaya kita dilihat, bukan karena kita sukses kita dilihat, tapi karena kebaikan seseorang itu yang bakalan bisa diingat dan dilihat. Tuh Waji bilang begitu. Karena begini, lu miskin jangan sedih, lu susah jangan nangis. Yang harus lu tangisin ketika lu nggak bisa berbagi kebaikan kepada orang lain. Bukan berbagi itu dalam arti materi, tapi yang dibutuhkan adalah kebaikan. Karena jarang nantinya orang di dunia yang bakalan berbuat baik. Itu yang masih gue inget di pikiran gue sama di telinga gue, tentang perkataannya Waji buat gue orang tuh sama anak-anak Karang Taruna lagi pada nimbrung setelah badai Isya, setelah tahlilan malam pertamanya si ODGJ. Itu kita pada ngeriung di teras musola habis tahlilan malam pertama meninggal ODGJ, terus kita nyemil lah tuh kan, ngopi-ngopi gitu kan, makan-makan gorengan. Tuh Waji ngebilangin begitu, makanya nih tuh mumpung masih pada muda, ikhtiar dari sekarang, pegang teguh tuh kebaikan. Nggak usah jadi orang kaya untuk berbuat baik. Kalau lu entinya dulu, nih gue inget banget bahasa dia, kalau lu entinya udah kaya, nggak bakal julukannya lo jadi orang baik, bakalannya jadi orang sombong. Makanya dari sekarang ketika lu susah nih, baik aja lu jalanin, amalan yang paling cakep tuh baik, jadi orang baik. Itu yang selalu gue inget sama Pak Waji. Nah di situ teman semua pada ingetin omongan Waji, sampai ketika Waji nggak ada umur, dia ahli waris tanah wakaf musola itu, ya akhirnya makin kesininya nih, makin bertambahnya waktu lah ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya kampung gua jauh dari orang-orang yang bajingan kayak begitu, jauh dari orang-orang yang frontal, yang gila, yang bangsat kayak begitulah bisa dibilang. Jadi semua bisa dibilang dari pemudanya, dari Karang Tarunanya itu lebih mentingkan lah gitu.
kayak pengajian, tempat-tempat ibadah, majelis-majelis taklim, itu selalu diramaikan sama pemuda-pemuda di kampung gue sekarang. Sampai sekarang. Ya alhamdulillahnya dari kejadian tentang almarhumah ODGJ ini, gue dapat pelajaran yang sangat luar biasa dari Waji, almarhum Waji gitu. Selain itu, ya gue pun hanya manusia biasa bang ya saat itu ya, bersama teman-teman gue ketika gue baru pulang naik gunung. Ngelihat kejadian itu gue nggak bisa berbuat banyak atau gue minta tolong keluarga. Saat kejadian itu yang gue pengen tahu dan penasaran tingkat dewa itu saat diseret-seret ke kamar mandi sampai 8 orang masuk ke situ gitu kan. Terus selang nggak lama kemudian, berapa menit kemudian tuh terdengar tuh suara jeritan ODGJ beberapa kali. Wah gitu. Nah dari situ gue mulai nafsu bang, dalam arti nafsu gue mulai ego gue mulai muncak gitu. Udahlah ajar ya, udah dobrak udah gebukin aja, udah serang aja. Udah ngomong begitu ke teman-teman. Pas gue mau nyerang, pintunya udah kebuka, dia pada keluar sembari ngencengin sabuk pinggangnya, sembari ketawa-tawa dengan mulut yang bau naga lah ya, yang bau api neraka lah ya. Itu langsung ngeplakin pala-pala kita. Itu kita udah down, kagak punya kekuatan di situ. Lemesnya udah. Nah, gue nggak mikirin si pelaku, yang gue pikirin si korban langsung. Karena emang pada intinya yang kita awasin si korban gitu. Yang kita harus backup si korban, yang harus bantu si korban. Ya ternyata di situ kita kecolongan bang. Itu yang gue sesalin satu. Cuman kalau dari pelajaran dalam cerita ini ya tentang almarhum Haji yang ngasih pesan yang buat gue sih cukup sangat luar biasa bang, ketika di zaman itu gitu. Ya alhamdulillah dengan kata-katanya Waji, pemuda-pemuda situ kerjasama sama Karang Taruna sama teman-teman semua. Ya sampai sekarang sih alhamdulillah kampung gue tuh jauh dari hal-hal yang kayak seperti itulah gitu, kejahatan-kejahatan gitu. Alhamdulillah sampai sekarang gitu bang. Jadi semua pemuda kebanyakan lebih utamakan majelis taklim, pengajian-pengajian, masjid-masjid, musola gitu, dan lingkungan lebih asri lagi lah bisa bilang ya, kerja bakti sosial gitu kan di sebulan sekali di minggu pertama. Itu selalu yang ada anak Karang Taruna termasuk pemuda-pemuda situ. Jadi lambat laun abis itu kemarin-kemarin tuh. Orang-orang yang biadab, yang brengsek tuh, jagoan yang sosok jagoan itu brengsek-brengsek itu pada malu sendiri. Nah pada akhirnya dari yang pelaku ODGJ ini yang bertindak keji sama ODGJ ini satu persatu mati dengan keadaan tidak normal, tidak layak. Ada yang meninggal overdosis, ada yang meninggal angus tuh bang, setengah badan overdosis, setengah badannya biru gosong overdosis. Ada yang overdosis di dalam sel, ada yang meninggal di dalam sel karena penyakit HIV. Mungkin itulah yang disebut dengan pembalasan dari. Iya bang. Ya cuman ya itu yang bisa gue bagi mungkin di channel Bang Jali ini. Ya lagi-lagi ini semua dari pengalaman yang gue dapetin saat gue masih labil bang di kampung gue sendiri. Ya nyata-nyatanya memang seperti itu gitu. Di zaman itu ya kampung gue ya sangat frontal adanya bang. Gue pengen sedikit nanya nih bang nih. Setelah lu namanya nemuin itu mayat, ya. jenazah seorang ODGJ ini, apa sempat lu ngelapor ke warga? Itu gue langsung keliling, langsung lapor bahwa ini diambil sama seseorang gitu. Iya, gue sempat adukan itu. Cuman lagi-lagi yang gue bilang kampung gue itu zaman gue masih labil itu ya, itu udah Texas abis bang, situ Dayak lah bisa bilang ya Texas lagi, maksudnya masing-masing gitu. Yang kubu pemabok, yang gang penjudi gitu. Jadi udah bodo amatan gitu, saking ya hampir bisa dibilang setiap malam tuh pada tawuran di situ bang, yang gede-gedenya. Jadi nggak ada yang salah satu warga tersebut ngelapor ke pihak yang berwajib? Nggak ada. Jadi ya zaman itu ya lagi-lagi nih gue bilang jadi bukannya nutupin pula, bukan. Jadi gimana ya, udah pada masing-masing dari ya karena itu. Jadi udah cuek gitu, kejadian kayak gitu udah biasa gitu. Yang namanya ada tawuran, terus ada yang mati di gang nih. Terus baru tahunya pagi pas ibu-ibu pada ke warung gitu, ada meninggal tuh mayat, nggak tahu anak kampung sebelah gara-gara semalam ada tawuran. Itu udah jadi hal lumrah. Nah yang gue bilang tadi dengan nasihat almarhum Haji yang sangat dalam buat gue ya, sampai sekarang gue masih terngiang nih di telinga gue, di hati gue juga masih keinget gitu, di pola pikir gue. Ya alhamdulillah gitu, dengan lambat laun sampai saat ini, sampai sejauh ini ya kampung gue tuh udah berubah total gitu.
Jadi dalam cerita lu ini sebenarnya bukan cerita horor ya, tapi sebuah edukasi juga nih. Edukasi bang. Buat para penonton semua nih, Iya. penonton setia Tanah Misteri, bahwa nggak semua orang namanya kita harus berbuat kebaikan lah ya bang ya. Betul Ya. bang. Karena kebaikan itu bahkan dinilai dengan sendirinya ya. Betul. Gitu. Terima kasih juga nih Bang Kancil udah hadir Siap, di Bang. channel gua gitu. Siap. Semoga di channel Timur Misteri Bang Kancil lebih up lagi nih. Amin bang Jali, amin. Jangan lupa juga nih sob, berkunjung di channel Timur Misteri nih, ya. Di situ banyak buat podcast horor juga nih. Kali ini gue juga undur diri juga nih, gue sama Bang Kancil. Intinya sih ambil segi positifnya lah.